Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik. Selamat siang kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan Bapak Sulistyo Sidik. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ekonomi UGM dan beliau pernah bekerja di perusahaan penerbangan Nusantara atau disebut dengan PT Dirgantara Nurtanio Indonesia. Mungkin nanti untuk singkatan dan lain-lain bisa dijelaskan sama Bang Sulis ya. Nah, pada kesempatan ini dengan Bang Sulis kita mendiskusikan tentang warung kejujuran, membangun ekonomi rakyat kecil melalui tempat ibadah. Nah, ini sangat menarik ini, terutama istilah warung kejujuran ini. Dan Pak Sulis merupakan founder dari Warju ya. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya Pak Sulis ya. Dan Pak Sulis diberikan kesempatan untuk menyapa pemirsa Guris Sadan TV terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kita masuk ke tahapan diskusi. Silakan Pak Sulis. Terima kasih Bang Guris atas waktunya, kesempatannya saya diundang di Guris TV ini. Selamat berjumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemirsa semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sulistyo. Saya tadi dijelaskan Bang Guris bahwa saya memang alumni dari FEUGM tahun 78, ya sudah cukup tua ya, usianya udah hampir 65. Ya, nah, ya. Tapi di usia yang sudah hampir masih muda kelihatan. Selalu mencoba untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat gitu Bang Guris. Jadi kalau di ajaran agama kami itu ada satu nasihat dari Nabi yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah, itulah yang saya coba pegang. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat berapapun usia saya. Itu Bang Guris. Siap, makasih Pak Sulis ya. Pak Sulis, ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Guris Sadan TV ini. Yang pertama, mereka tentu saja ingin mengetahui lebih dalam ya tentang warju atau warung kejujuran. Apa sih warung kejujuran itu, Bang? Ya, warju itu sebetulnya bukan barang yang baru Bang Guris. Jadi sekitar tahun 2010 itu KPK dan Kejaksaan Agung itu pernah menggagas adanya semacam warung kejujuran di sekolah, di kantor-kantor. Itu pernah ada. Tetapi yang saya baca di beberapa berita bahwa ternyata saat ini ide yang mulia, yang bagus itu ternyata hampir tidak berkembang, hampir habis. Jadi kantin-kantin di sekolahan yang namanya kantin kejujuran, kemudian kantin kejujuran yang di kantor-kantor itu tidak berbekas. Adapun tinggal sedikit Bang Guris. Ya. Nah, untuk itu saya mencoba mempelajari kenapa kok bisa warju itu bisa gagal, bisa tidak berhasil. Nah, saya coba tetap menggunakan satu kata kunci yang sama, yaitu kejujuran. Tapi bedanya adalah kalau yang dibuat oleh KPK atau Kejaksaan Agung itu adalah dengan warung itu mereka ingin membuat atau mendidik orang agar jujur. Ya. Tetapi kalau yang kami buat ini berbeda. Kejujuran itu udah ada. Kemudian bagaimana kejujuran itu bisa kami gunakan untuk mengembangkan perekonomian Bang Guris. Jadi agak berbeda. Nih.
Nah, sebetulnya sebelum Warju itu kami bentuk, sebetulnya ada sejarahnya, Bang Guris. Jadi pada awal tahun 2020 sebelum COVID datang, itu kami bersama teman-teman di Cafe 78 ya, itu kami membuat kegiatan sosial, yaitu membuat program bagi-bagi nasi bungkus. Ya. Tetapi berhubung waktu itu langsung ada COVID bulan April kira-kira, nah nasi bungkus itu terpaksa kami hentikan. Kemudian kami ganti dengan program bagi-bagi sembako. Kami ikut yang lain. Tetapi ternyata kami rasakan bahwa kalau bagi sembako itu ya, setelah kami bagi, ya udah namanya diberikan ikan ya pasti akan dimakan habis. Nah, kami ingin merubah pembagian sembako ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat jangka panjang. Nah, untuk itu kami mencoba membuat tadi paket sembako itu menjadi warung kejujuran, Pak Boris. Yaitu warung yang berada di teras tempat ibadah. Begitu, Pak Boris. Oke, Pak Sulis ya. Pertanyaan yang kedua dari pemirsa Gorissa dan TV. Memang modal yang pertama itu sudah ada kejujuran ya. Mereka bertanya mengapa harus mendirikan warung kejujuran. Apa yang membedakan warung kejujuran ini dengan warung-warung yang lain? Kira-kira begitu. Iya, baik Bang Riz. Jadi pada bulan April 2020 itu kami mencoba satu warju yang ada di dekat rumah kami coba. Warung itu betul-betul warung yang tanpa penjaga, betul-betul kami lepaskan. Hanya kami berikan kotak uang aja. Silahkan ambil barang, silahkan memasukkan uang. Nah, ternyata itu kami kurang berhasil, Bang Goris. Lama-lama barangnya ini kok habis dan uangnya juga nggak terkumpul. Lama-lama kok gitu. Nah, kemudian kami coba kembangkan. Oh, berarti kalau gitu kita perlu penjaga. Kami membuat lagi di daerah Warak, Cibungan. Kami membuat warju yang kedua, tetapi kami berikan penjaga. Nah, setelah berjalan sebulan 2 bulan, kami amati, ternyata warju kedua ini juga kurang berkembang, Bang Goris. Nah, sebabnya adalah ternyata warju itu berdiri di tempat yang kurang banyak penduduknya, kurang padat. Nah, akhirnya kami, berarti ini harus ada penjaga, kedua ini harus para penduduk, kemudian ketiga kami membukanya di dekat jembatan Gondolayu, di Lembah Code. Nah, tadi Bang Gurus menanyakan apa bedanya antara warju dengan warung biasa. Ya, setelah tadi kami pengalaman warju 1, 2, ketiga, akhirnya kami bisa membuat semacam prinsip-prinsip apa sih warju itu. Warju itu kami tuliskan dalam kartu ini, Bang Goris ya. Nah, ini kami sudah buatkan kartu ya. Warju. Ini ada WARJU. Ya, W-nya prinsipnya adalah warung kejujuran bukan ancaman bagi usaha warung yang sudah ada, tetapi mitra. Artinya, ketika warung itu kami dirikan, itu bukan mengancam warung-warung yang sudah ada. Jadi kami tidak mau istilahnya memberi solusi tapi masalah yang lain timbul. Ya. Nah, untuk itu warju itu kami sarankan bukanya hanya seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Jadi 6 hari yang lain, warung-warung yang lain itu masih bisa buka. Bukan ancaman ya. Kemudian yang kedua adalah A-nya adalah awali dengan pemberian donasi dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Nah, kalau warju ini harus dibantu, Pak Boris. Kalau kita misalnya usaha bersama, contohnya koperasi ya, itu kan ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela ya. Nah, untuk bisa mengumpulkan modal yang cukup untuk bisa mendirikan sebuah warung itu perlu waktu. Nah, makanya ketika itu ada donatur yang memberi ini, silakan kami berikan dana sekian juta, silakan dikelola untuk warju. Itu akan lebih cepat bergulir. Kemudian yang ketiga adalah R-nya adalah rumah ibadah, tempat untuk menyembah dan bisa untuk mencari rezeki yang berkah.
Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kami memang sudah meyakini bahwa di tempat ibadah, baik itu di masjid, musola, gereja, itu kan banyak orang-orang yang jujur, Pak Boris ya. Ya. Banyak orang-orang yang jujur dan ada orang yang mau bekerja tanpa upah. Tanpa upah. Nah, di sini kami didikan di tempat ibadah mengharapkan adalah orang-orang yang mengelola warju itu mereka ini mau bekerja tapi tidak membutuhkan atau tidak mengharapkan upah, sukarela, Bang Boris. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjual barang kebutuhan pokok dari pemasok yang harganya murah. Berhubung warju ini bukan usaha yang profit taking, jadi mengharapkan untung. Nah, dia ini harus bisa mendapatkan pemasok yang harganya murah. Ya, kalau harganya murah, misalnya Pak Boris belanja di warju misalnya, ini saya beli beras kok harganya hanya 9.000, padahal di warung A itu 11.000, terpaut 2.000. Oh, berarti kalau gitu murah ini. Saya beli beras, saya nyumbang ke kas Rp1.000, saya infak. Jadi warju ini tidak mengharapkan untung, tapi mengharapkan orang yang puas, orang yang senang, terus menginfak, menyumbang. Juga mendapat berkah. Yang terakhir adalah U. Ya. Betul, ini adalah bukan kita nggak nyari untung, tapi mengharapkan orang itu senang, orang puas, kemudian dia akan menginfakkan sesuatu. Ya. Yang terakhir adalah U. Untung tidak diperoleh dari meminta pembayaran lebih, tetapi karena orang puas tadi ya. Untungnya adalah karena orang itu senang, orang itu alhamdulillah kok saya dapat barang yang baik, murah kok. Nah, dia langsung menyumbang, Pak Boris. Inilah. Nah, prinsip 5 ini yang membedakan antara warju dengan warung biasa. Gitu, Pak Boris. Iya, Pak Sulis ini menarik sekali sebenarnya ya. Berdasarkan pengalaman Pak Sulis, ada nggak yang misalnya selama ini belanja di warju, barang belanjanya misalnya dia membeli nasi apa gitu, tetapi dia tidak mau membawa pulang gitu, tetapi hanya mau membayar aja, mendonasi aja. Ya. Ya, bagus. Ada pertanyaan lagi, monggo. Berdasarkan pengalaman Pak Sulis, apakah selama ini ada yang misalnya senang untuk donasi aja, walaupun dia misalnya tidak membutuhkan ininya, tidak membutuhkan nasinya atau lauknya begitu? Barangnya. Ya, barangnya. Nah. Jadi gini, Bang Boris, sampai dengan saat ini kami sudah mendirikan warju sebanyak 8. Ya. Yang 2 tadi, yang pertama, yang kedua ini kami anggap sebagai biaya pembelajaran ya. Ya, biaya pembelajaran. Nah, yang ketiga dan seterusnya ini kami lihat cukup bagus. Sebagai contoh, warju yang ada di dekatnya Jembatan Gondolayu, itu namanya warju Baitul Hikmah. Hikmah ya. Itu kami berikan donasi 5 juta. Setelah setahun kami tanya, Bapak Ibu, walaupun kami dulu dari awal itu kami ikhlas tentang dana itu, tetapi kami ingin menanyakan apakah ini ada perkembangan atau tidak. Ternyata setelah setahun dari yang 5 juta itu menjadi 8 juta, Bang Boris. Wah, hebat ya. Ya. Kemudian yang lebih hebat lagi, Bang Boris ya. Nah, ternyata warju ini tidak hanya walaupun di masjid ya, Bang Boris ya. Ya. Tidak hanya dibeli oleh orang Muslim ya. Oleh orang Islam. Ya, tetapi pernah 2 kali kalau tidak salah itu mendapatkan pesanan paket sembako dari sebuah gereja. Ya. Sebanyak 200 paket, Bang Boris. Nah, ini luar biasa. Ini sesuatu yang menarik ini. Ya, ini gereja kok mau membeli sesuatu dari masjid, ini luar biasa ya. Itu yang saya lihat cukup bagus ya. Kemudian yang berikutnya ini yang saya lihat cukup bagus adalah ternyata warung-warung yang berdiri yang sudah lama berdiri ya, itu ternyata sekarang itu malah belanjanya atau kulaannya itu di warju, Pak Boris. Di warju ya. Ya, saya tanya kepada itu toko yang sebelahan dengan yang lama, tak tanya, kenapa Bapak kok mau belanja di warju? Ya, buat apa saya harus jauh-jauh belanja ke pasar
pasar grosir kalau ternyata harganya lebih murah dari Warju. Itu Bang Guris. Jadi mereka lebih senang, tidak harus jauh-jauh, mereka mendapatkan barang dengan mutu, dengan harga yang lebih murah, Bang Guris. Ini yang saya lihat, bahwa Warju ini bukan ancaman bagi warung yang sudah ada, tetapi ternyata bisa berkolaborasi, Bang Guris. Oke, Pak Sulis ya, ini menarik sekali ya. Pertanyaan kita yang juga sangat penting itu adalah sejauh mana kontribusi Warju ini jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi kecil ya di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah display barang di Warju itu apa saja Pak Sulis, supaya pemirsa juga tahu dan lebih banyak mengenal ya tentang Warju yang dirintis oleh Pak Sulis. Iya, Warju yang berdiri di teras masjid tadi itu menyediakan kebutuhan sehari-hari, Bang Goris, mulai dari gula, beras, minyak, sabun, sampo, dan lain-lain. Jadi semua kebutuhan sehari-hari itu semua tersedia di Warju, Bang Goris. Nah, tadi Bang Goris menanyakan apa sih kira-kira manfaat atau keuntungan buat perekonomian secara umum, Mbak Goris ya. Secara umum. Nah, ya, yang saya lihat bahwa Warju ini kan sesuatu yang dimiliki bersama, Bang Goris ya. Tadi saya sampaikan bahwa Warju di tempat A tadi dari 5 juta bisa menjadi 8 juta. Artinya ada laba atau kelebihan 3 juta. Nah, itu saya sampaikan 50% silahkan ini dipakai sebagai bonus atau hadiah lah kepada pengurusnya yang dari awal mereka memang tidak mengharapkan upah. Ya. Tanda terima kasih. Kemudian yang 50% tadi itu bisa dipakai untuk menambah modal atau untuk program sosial. Bisa untuk membantu kalau ada yang kena musibah misalnya, atau bisa untuk program beasiswa misalnya, dan lain-lain. Nah, memang kalau kami dari pihak pemberi modal atau donatur itu sebetulnya 5 juta yang kami berikan itu menjadi 5 juta lagi di akhir tahun, itu pun kami sudah happy, Agus ya, sudah bersyukur. Tapi kalau ternyata tadi ada sisa uang yang bisa untuk pengurus, sisa uang yang bisa dipakai untuk kegiatan sosial, ini puji Tuhan, Bang Kris ya, luar biasa, alhamdulillah. Nah, memang namanya skala Warju ini kan modalnya hanya 5 juta, ya memang tidak terasa berapa besar sih dampaknya terhadap perekonomian. Tetapi lama-lama kami harapkan bahwa Warju-Warju yang kami dirikan itu bisa menjadi semacam grosir bagi toko-toko sekitar, Bang Goris. Ya. Nah, kalau lingkungan ini bisa dikuasai oleh mereka sendiri, bukan oleh beberapa 1-2 orang pemilik modal, ini buat kami adalah pemerataan yang sangat baik, Bang Goris, saya kira. Ya. Ya. Pak Sulis ya, sejauh ini sudah mendirikan Warju di beberapa tempat, Pak Sulis. 8 tempat ya. 8 tempat itu difokuskan kepada satu kecamatan, satu desa, atau ada juga di luar kabupaten barangkali, di luar satu kecamatan. Iya, jadi gini Bang Goris, tadinya kan memang Warju ini kan memang dirintis teman-teman alumni ekonomi 78 ya. Iya. Tapi setelah melihat bahwa Warju ini kok cukup bagus, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, akhirnya Warju ini dilirik oleh Cafe Gama, keluarga Fakultas Ekonomi, keluarga alumni Cafe Gama, nasional, Bang, nasional, yang sekarang ketuanya adalah Gubernur BI, Gubernur BI, Pak Peri Warjio. Oh, Pak Peri. Pak Ganjar ini kan Kagama semua. Mau ya. Tapi kalau FE-nya. Ya. Pak Peri juga alumni ini ya, Pak ya, alumni UGM juga ya. Ya, Peri Warjio itu sekarang ketua PP Cafe Gama. Nah, sekarang Warju yang kami gagas itu sekarang sudah menjadi programnya Cafe Gama, Bang. Ya. Nah, sekarang dibantu, alhamdulillah kami dibantu oleh Cafe Gama, termasuk tadi
dua warju yang berhasil, yang setahun dan berhasil cukup bagus, yaitu warju Baitul Hikmah dan Baitul Makmur, yang dulunya 5 juta menjadi 8 juta, kemudian satu lagi 5 juta menjadi 7,2. Mereka kami berikan semacam reward, Bang. Ya. Kami beri tambahan modal. Nah, mudah-mudahan ini bisa memacu warju-warju yang lain untuk bisa lebih semangat, Bang. Itulah harapan kami. Nah, insya Allah nanti hari Sabtu ini kami akan mendirikan 2 warju lagi, Bang. Memang sekarang ini fokus kami ada sekitar Bantaran Code, Bang. Ya. Bantaran Code. Karena di situ pada penduduknya dan lain. Ya, itu kami di sana arahnya, Bang. Oke, Pak Sulis ya, dari aspek permodalan, sumber permodalan warju itu selain dari alumni itu dari mana lagi? Apakah ada dari luar? Iya, memang sekarang ini baru yang menjadi kontributor warju ini baru Cafe Gema saja. Tetapi kemarin kami juga sempat ketemu dengan salah seorang putri kiai yang cukup masyhur ya. Dia juga tertarik. Dia ingin menjadi salah satu kontributor dari warju, Bang Goris. Nah, harapan kami kalau semua daerah ini bisa mendirikan warju. Saya kira warju Pak Goris ya. Ya. Ini tidak hanya di masjid atau musola, Bang. Iya, bisa dikembangkan. Saya pernah mencoba ke suatu gereja, saya tawari, Pak, mau nggak kalau di gereja ini dirikan warju seperti ini? Mereka mengatakan, waduh, ini jarang Pak Sulit, jarang ada yang gini-gini. Akhirnya ya kami tunda. Nah, kalau Bang Goris misalnya ada usulan, insya Allah ini kami inginnya ya warju ini bisa ada di masjid, di musola, di gereja, di wihara dan lain-lain, Bang. Bahwa disitulah banyak orang-orang yang mau bekerja tanpa upah dengan ikhlas. Itu kuncinya memang itu, Bang. Ada orang yang mengurus, yang mau bekerja tanpa mengharapkan upah. Soalnya kalau belum pengurusnya minta gaji, wah ini harganya ya nggak ada bedanya dengan warung biasa, Bang, kalau seperti itu. Benar itu ya, kembali ke nilai utamanya ya, kejujuran ya. Iya betul, kuncinya di sana, kuncinya. Jadi diperlukan orang-orang jujur. Ini yang ikhlas, yang ikhlas. Pertanyaan kita yang terakhir ya, pesan apa sih yang disampaikan oleh warju ini kepada masyarakat kecil di seluruh Indonesia? Mungkin kan sekarang ini kita lagi COVID ya, kemudian juga orang mengalami krisis ekonomi juga, apalagi minyak goreng ini juga sulit didapat nih. Apa nih pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat kecil supaya mereka tetap kuat, tetap tangguh, tetap berinovasi, punya harapan begitu terhadap ekonomi yang lebih baik? Iya, kalau pesan kami gini, Bang Goris. Jadi ada nasihat bahwa yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri. Kita sendiri ya. Bukan orang lain, Nah, makanya kami mengharapkan bahwa ini loh ada suatu cara untuk bisa usaha bersama yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Nah, tapi ya tadi syaratnya bahwa ini adalah bekerja dengan sukarela, dengan ikhlas dan lain-lain. Nah, memang yang kami harapkan bahwa merubah nasib itu tidak bisa tidak bisa gratis atau langsung tanpa pengorbanan. Semua itu harus pakai perjuangan, harus pakai pengorbanan, Bang. Nah, makanya tadi yang mau berkorban, mau berjuang untuk kebersamaan, mudah-mudahan warju ini bisa berkembang, Bang. Tetapi kalau semua ini beralasan, waduh saya aja ngurusi diri saya sendiri aja pusing, kok disuruh mikir orang lain. Nah, kalau semua prinsipnya seperti itu ya memang warju ini tidak akan berjalan, Bang. Ini perlu ada volunteer ya, perlu ada orang yang mau bekerja ikhlas demi kebersamaan. Nah, pelan-pelan kalau misalnya warju ini bisa menjadi 50 buah, 100 buah, ini kan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, Bang. Kita bisa misalnya mempunyai pemasok sendiri yang nanti bisa deal dengan pabrikan misalnya, pabrik gula lah atau Unilever dan lain-lain. Ini memang
perlu kekuatan. Kalau ini nggak bersatu ya percuma aja. Gitu Bang. Memang harus ada warju dan warju yang bisa bersatu Bang. Kalau mau kuat. Ya. Oke, Pak Sulis ya, di samping yang disampaikan oleh Pak Sulis ya, ada nggak barangkali evaluasi yang sudah pernah dilakukan oleh pendiri ya terkait dengan perkembangan Warju ini, dan juga bagaimana caranya sih supaya kelompok-kelompok masyarakat itu semakin besar bisa terkoneksi kepada Warju itu. Iya, jadi untuk bisa, Bang ya, untuk bisa saling saling memotivasi, saling memberikan informasi. Kami memang membuat semacam WAG ya. Semua warju yang kami dirikan itu kami buat WA group untuk komunikasi. Misalnya nanti kalau ada acara, misalnya kan tadi saya katakan bahwa warju ini kan bukanya seminggu sekali, Bang. Iya. Misalnya Baitul Makmur itu bukanya setiap hari Kamis. Nah, kalau dia pas Kamis buka, itu tolong kami diberikan videonya. Nah, ini paling tidak, ini bisa memotivasi warju yang lain. Oh iya ya, warju yang di situ kok bisa rame. Nah, kemudian salah satu ini yang kebetulan baru saya masukkan di grup, itu dia pernah mengeluh, Pak Sulis, ini warju saya kok tidak bisa jalan ya, kenapa ya? Lah gimana Bu? Nah, pembeli kami itu suka ngeluh. Loh, harganya sama aja dengan di luar kok kami diminta untuk infak. Ya kami nggak mau. Nah, kuncinya tadi Bang Goris, bahwa kalau misalnya mereka itu tidak dapat harga yang lebih murah, kan nggak mungkin. Pembeli kita harapkan untuk menyumbang kan nggak mungkin ya. Ya berarti kuncinya tadi. Nah, harus lebih murah, untuk bisa mendapatkan barang-barang yang murah, inilah fungsinya tukar informasi di WAG. Misalnya si A, Pak, saya dapat beras murah dari sana, saya dapat gula murah dari sini. Nah, itu bisa saling tukar informasi, Pak. Kuncinya di sana. Ya. Oke, Pak Sulis ya. Yang pertama kita memberikan apresiasi ya atas edukasi yang disampaikan oleh Pak Sulis ya terkait dengan ekonomi masyarakat kecil ya, dan saya rasa karena waktu kita terbatas, kami mengucapkan banyak terima kasih dari Studio Gurisa dan TV. Kami mendoakan supaya Warju ini terus berkembang, terus tumbuh ya untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Dan saya rasa memang perjuangan ini butuh kesabaran ya, seperti gerakan koperasi di Indonesia ini loh Pak. Butuh waktu bertahun-tahun baru sukses ya. Dan saat ini sudah ada koperasi yang modalnya itu sudah sampai dengan 1,8 triliun ya. Ada berapa juga bahkan lebih dari 2 triliun, dan saya rasa ekonomi kecil itu akan mendapat jalan ya untuk terus berkembang kalau memang ya nilai-nilai yang diharapkan oleh para pendirinya itu seperti kejujuran itu bisa terlaksana dengan baik ya. Dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih, selalu sehat Pak Sulis, dan kiranya apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selamat siang. Amin. Selamat siang.